Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan pada kita untuk kita boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa kiranya dalam kesempatan yang ada, Roh yang Kudus yang menuntun kita untuk membawa kita pada pengertian yang benar akan isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sungguh kesempatan yang diberikan untuk kami boleh bersekutu dalam firman ini adalah kemurahan Tuhan atas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa kiranya apa yang kami lakukan ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi Roh yang Kudus yang menuntun membawa kami mengerti kehendak Tuhan. Untuk kami boleh dimampukan juga menjadi pelaku firman. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang keempat. Kita sekarang mau baca di ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Suatu ayat yang indah, suatu ayat yang mengingatkan kita untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, dalam Filipi pasal yang keempat, kita sudah belajar bersama tentang perselisihan yang terjadi di sana. Dan perselisihan itu memberi dampak yang begitu besar kepada jemaat di Filipi, sehingga Paulus merasa perlu untuk menyebut nama dari dua wanita yang berselisih ini, dan memberi nasihat kepada mereka, untuk mereka menghentikan perselisihan itu. Paulus mengingatkan bahwa yang seharusnya nampak dalam kumpulan orang percaya itu adalah sukacita dan kebaik-hatian, kelemah lembutan, gentleness, itu yang seharusnya nampak. Itu yang disebutkan di ayat yang keempat dan yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang seharusnya nampak. Bukan yang nampak itu perselisihan yang begitu tajam sehingga di sana tidak ada sukacita. Yang seharusnya nampak adalah sukacita, keindahan dalam persekutuan orang percaya. Yang seharusnya nampak adalah gentleness, kebaikan hati atau kelemah lembutan, di mana di sana terlihat orang-orang yang saling memaafkan, saling mementingkan sesamanya. Itu yang seharusnya nampak. Dan Paulus memberi penekanan di ayat yang kelima dengan mengatakan Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Artinya jangan menunda-nunda. Biar kebaikanmu itu nampak kepada semua orang. Bagaimana kamu dalam mengampuni sesamamu, bagaimana kamu dalam mengasihi sesamamu, itu biar itu nampak. Dan jangan ditunda, biar itu nampak sekarang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Dengan kata lain, kita tidak tahu kapan waktunya antara kita yang pulang kepada Bapa atau Bapa yang datang menyebut kita atau Tuhan yang menyebut kita nggak tahu. Intinya hidup ini singkat. Jangan menunda-nunda. Kalau kamu bisa menunjukkan kebaikanmu sekarang, maka tunjukkan kebaikan itu. Jadi Paulus mengingatkan akan rentang waktu yang terbatas yang kita miliki, yang setiap manusia miliki. Hidup ini terlalu singkat untuk kamu mementingkan egomu, sehingga kamu berselisih dan tidak mau saling mengerti, tidak mau saling memaafkan. Padahal dengan demikian, ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang kumpulan umat percaya ini yang kemudian dipandang jelek oleh orang-orang di sekitar Tuhan. Orang-orang di sekitar kita yang bukan umat Tuhan, mereka memandang jelek, mereka memandang apa faedahnya kemudian aku bergabung dengan mereka. Toh di antara mereka, di kelompok mereka loh, terjadi perselisihan yang begitu tajam. Tidak ada sukacita di sana, tidak ada kebaik-hatian di sana. Dan Paulus ngomong bersegeralah, Tuhan sudah dekat. Nah sekarang di ayat yang ke-6, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kelima juga, kalau kita kaitkan juga dengan Tuhan sudah dekat juga, di sana kita akan menangkap bahwa hidup ini terlalu singkat. Kalau tadi yang pertama, untuk apa? Untuk kita terlalu keras hati. Hidup ini terlalu singkat untuk kita mementingkan diri sendiri. Hidup ini terlalu singkat. Ayat yang ke-6 ngomong apa? Untuk diisi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasa khawatir, rasa takut, itu sebenarnya perasaan yang Tuhan berikan untuk menjadi suatu alarm bagi kita, untuk kita bisa mendeteksi adanya bahaya
di sekitar kita. Di situ kita punya rasa takut. Tapi firman Tuhan ternyata mengajarkan bahwa rasa takut atau khawatir yang berlebihan itu adalah wujud ketidakpercayaan. Wujud kesangsian kita bahwa Tuhan itu sudah mengatur dan akan menuntaskan rancangannya, menuntaskan apa yang sudah direncanakannya itu dalam kehidupan kita. Kita seakan-akan tidak berkata bahwa kita tidak percaya Dia itu maha kuasa, pegang kendali atas semua. Dan kita memilih untuk didominasi oleh kekhawatiran. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita untuk kita tidak hidup di bawah kekhawatiran yang seperti itu. Wajar untuk kita takut atau khawatir akan sesuatu, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kekhawatiran itu mendominasi hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Apa sih yang kekhawatiran itu bisa hasilkan dalam kehidupan kita? Nggak bisa menambah sehasta hidup kita pun. Firman Tuhan ngomong nggak bisa kekhawatiran itu. Lalu untuk apa hidup yang singkat ini kamu isi dengan kekhawatiran? Jangan hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Lah terus gimana? Terus nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Paulus mengingatkan untuk mengganti kekhawatiran itu dengan hubungan dengan Tuhan, dengan doa, dengan pernyataan keinginan. Doa yang dilakukan setiap saat. Doa yang menandakan hubungan bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Doa yang menunjukkan rasa percaya kita bahwa ada sosok yang maha kuasa yang sanggup lakukan segala perkara yang saat ini saya tidak bisa pikirkan. Dan apa yang tidak bisa saya pikirkan, saya tidak bisa temukan jalan keluarnya, di sana saya merasa khawatir. Itu wajar karena saya terbatas. Tapi berdoa, ingat bahwa ada yang tidak terbatas, bahwa ada yang maha kuasa, dan itu adalah Allah semesta alam. Allah yang kita sembah. Berdoa kepadanya. Berdoa dan memohon. Dalam doa dan permohonan. Memohon di sini mengingatkan kita bahwa doa itu bukan memaksakan keinginan kita. Tidak apa-apa menyatakan keinginan kita kepada Tuhan, dikatakan di situ tidak apa-apa. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Tapi doa itu bukan untuk memaksakan keinginan kepada Tuhan. Doa itu untuk memohon. Artinya menempatkan diri kita di posisi yang semestinya. Bahwa tetap kehendak itu di tangan Tuhan. Kita menyampaikan keinginan kita, tapi dalam batas-batas bahwa kita tidak bisa ngatur Tuhan. Dalam batas-batas bahwa tetap kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Sebab Ia tahu yang terbaik. Dan itu sebabnya dilanjutkan dengan ucapan syukur. Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nggak menunggu dulu keinginannya terkabul baru mengucap syukur. Enggak. Tapi menyatakan keinginan, memohon artinya menempatkan diri dalam posisi yang seharusnya, bukan sebagai posisi yang pegang kendali. Itu Tuhan, itu kehendaknya yang harus jadi. Dan kemudian walaupun tidak disebutkan tentang keinginan itu terwujud, Paulus ngomong lanjutkan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur di sini berbicara tentang kesadaran, tentang pengakuan bahwa apapun keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Di sana kita ngomong, aku percaya Tuhan, aku percaya dalam kehendak-Mu, dalam kemahakuasaan-Mu, akan nampak kebijaksanaan-Mu, akan nampak kasih-Mu. Dan apa yang Kau putuskan, apa yang Kau tetapkan itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu aku bersyukur kepadamu. Doa, permohonan, ucapan syukur mengingatkan kita
bahwa doa itu bukan suatu paksaan, apalagi ancaman. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, maka Tuhan tidak maha kuasa. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, maka aku tidak mau lagi ke gereja. Doa bukan itu. Doa di sini bicara tentang menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan perasaan kita dengan kehendak Tuhan. Di sana kita berdoa, di sana kita memohon, di sana kita mengucap syukur. Kiranya ayat ini boleh menggantikan kekhawatiran jika ada kekhawatiran yang mendominasi kehidupan kita. Menggantikan itu dengan sukacita, menggantikan itu dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya? Datang dalam doa kepada Tuhan. Akui kemahakuasaannya, akui kebijaksanaannya, akui bahwa segala ketetapannya itu adalah yang terbaik buat kita. Selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah dekat, bahwa hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk kami isi dengan kekhawatiran yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kami. Kiranya dalam rasa takut, dalam hal-hal yang tidak terpikirkan jalan keluarnya, Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami datang dalam doa, mengingatkan kami akan suatu sosok yang maha kuasa, yang maha kasih, akan Allah semesta alam yang mendengar saat kami berseru kepadanya. Sebab itu, bawa kami, ingatkan kami untuk kami datang dalam doa, untuk kami senantiasa terhubung dengan Tuhan, Allah semesta alam, untuk kami menyatakan keinginan-keinginan kami kepadanya, dan pada saat yang sama untuk kami sadar diri dan tidak memaksa, mengancam, menuntut keinginan itu harus terpenuhi, tapi justru kami memohon sebagai wujud percaya bahwa Allah yang sanggup lakukan segala perkara itu juga Allah yang kehendaknya yang seharusnya jadi, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti akan apa yang terbaik bagi kami. Dan di situ kami mengucap syukur, di situ kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan di situ sirnalah segala kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman ini dalam hati kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.